sama, yaitu untuk menunjukkan urutan dari beberapa informasi yang ingin kita sampaikan kepada pembaca tulisan kita. Ingat urutan. Jadi kalau urutan kan sudah pasti ada first, second, third, and etc. Okay? Yes, we move to next slide, okay? Okay. Nah, contoh yang kedua untuk transitional signals, the other kind of transitional signals is additive linking adverbials. Nah, ini hampir sama dengan numerative linking adverbials. Additive linking adverbials ini yaitu untuk menghubungkan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan secara bersamaan. Jadi secara eksplisit mereka adverbial ini yaitu menyatakan dua hal yang sama antara satu sama lain. Jadi misalkan kalau kita menyebutkan manfaat dari body lotion, misalkan ini ya, manfaat body lotion tadi, satu yaitu memutihkan, melembabkan. Nah, kita kalau tadi kan untuk numerative linking adverbials tadi kita buat manfaat body lotion adalah first to whitening, untuk memutihkan, second untuk melembabkan, ya kan? Nah, kalau di additive linking adverbials kita ganti. Jadi dia buat manfaat body lotion first mungkin memutihkan, and also melembabkan, dan juga melembabkan, atau furthermore, atau fungsi lainnya yaitu mungkin mencerahkan kulit atau membuat kulit kita menjadi sehat gitu. Jadi dia menyatakan dua informasi yang sama, maksudnya yang berkaitan dengan topik kita, tapi dia tidak menggunakan ordinal numbers. Jadi nggak first, second, dia menggunakan kata-kata seperti also, similarly, furthermore, likewise, or moreover. Karena kalau also kan artinya juga, berarti kan dia sama dengan ide ataupun items yang ingin kita sampaikan di kalimat sebelumnya gitu. Kalau misalkan tadi seperti manfaat body lotion adalah memutihkan untuk poin pertama adalah memutihkan, kan bisa kita katakan dan juga untuk melembabkan. Itu sama nggak artinya dengan manfaat body lotion pertama memutihkan, kedua melembabkan? Kira-kira sama nggak? Oke. Nah, jadi additive linking adverbials ini hampir mirip dengan numerative linking adverbials tadi. Oke? No questions here? Mbak Desti paham? Lumayan apanya? Lumayan gak pahamnya atau lumayan pahamnya? Ya iyalah, kalau malam nih semua pada ngantuk. Tapi kan kita harus selesaikan tugas kita, ya kan? Okay. Let's see the other transitional signals. Nah, ini yang jenis yang ketiga, yaitu summative linking adverbials. Nah, ini summative ini berasal dari kata summarize. Summarize artinya apa? Exactly, rangkuman. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu berarti ini adalah linking adverbials yang digunakan untuk merangkum atau menyimpulkan. Oke? Nah, ketika kita membuat suatu tulisan dan kita ingin menyimpulkan isi tulisan kita itu, kita bisa menggunakan transitional signals yang seperti ada di slide kita, seperti in sum, in conclusion, to conclude,
all in all, overall, or to summarize. Nah, those words, kenapa? Ah, oke. Okay. So, ya, yeah, so those words, kata-kata ini biasa sering kita temukan di akhir atau di awal paragraf. Exactly. Di akhir paragraf atau di akhir daripada tulisan kita, ya kan? Karena conclusion biasanya itu di awal tulisan atau di akhir tulisan. Nah, di akhir tulisan. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan nantinya ada tugas untuk menuliskan suatu tulisan tertentu dengan topik tertentu, untuk mengakhiri tulisan teman-teman maka bisa digunakan kata-kata ini. Bisa digunakan linking adverbial yang ada di slide kita ini. In sum, in conclusion, to conclude, itu semua artinya sama, yaitu untuk menyimpulkan isi daripada tulisan kita. Okay? Okay. So, if I ask one students to make a simple conclusion, can you make it? With using these linking adverbials? Can I give 2 minutes to make one example? Topiknya bebas, tapi di dalamnya itu ada yang menyatakan kesimpulan. Jadi bisa kasih sedikit penjelasan, misalkan tentang topiknya tentang apa saja, dan diakhiri dengan in conclusion. Jadi menggunakan salah satu dari linking adverbials ini. Yes. Kalau misalkan kayak tadi kita berbicara tentang universitas terbuka, jadi bisa kasih sedikit gambaran. Universitas terbuka adalah universitas yang ada di Taiwan dan mempunyai mahasiswa dari berbagai tempat atau berbagai lokasi di Taiwan. Nah, bisa sedikit kasih gambaran 1, 2, atau 3 kalimat dan diakhiri dengan in conclusion atau to conclude, atau sebagai kesimpulannya, universitas terbuka adalah universitas yang terbaik di Taiwan, misalkan seperti itu. Okay, Yeni, you got it? Okay, can you please read your example? Some baking powder, but I think you already, if you want to make a cake, you have to mention that in first. Kalau mau buat kue kan itu sudah pasti ada di stepsnya kan. You add this, you mix this. Gak mungkin dong kamu skip untuk tambahkan sedikit baking powder. Jadi conclusion itu maksudnya itu adalah kesimpulan dari semua yang kamu tuliskan. Kalau misalkan tentang membuat cake, nah proses apa yang kamu kerjakan dalam membuat cake ini, kamu ambil kesimpulannya. Jadi bukan hanya satu, misalkan jangan lupa tambahkan baking powder. Baking kan bahan-bahan untuk membuat cake kan gak hanya baking powder, ada telur, ada sugar, ada mungkin coconut atau apa gitu. Conclusion itu harus mencakup semua yang kamu tuliskan. Kesimpulannya dengan gerakan satu arah. Kenapa?
Oke, oke, ya, ya ini kayaknya masih belum dapat. Eh, Seperti yang udah kita buat waktu di saya, kalau tidak salah modul 2 ya. Modul 2 yang berbicara tentang topic sentence, supporting sentence, and then concluding sentence. Nah, concluding sentence yang kita cerita di modul 2 itu sama dengan ini. Dengan linking adverbials untuk menyimpulkan suatu tulisan. Nah, jadi kalau kemarin di modul 2 topic sentence ditambah dengan di supporting, beberapa supporting sentences. Nah, concludingnya itu biasa itu didapat dari mana? Bisa itu di TTM 1 kalau nggak salah. Waktu saya dengan Mbak Napiatun sama Yeni Aryani ada kan ketika itu? Aha, iya. Nah, kalau nggak salah kemarin si Mbak Yeni Aryani berbicara tentang my best friend, ya kan? Nah, my best friend. Kalau berbicara tentang my best friend berarti dia cerita tentang hal-hal positif tentang temannya, supporting sentence-nya, ya kan? Nah, terus conclusion-nya itu biasa didapatkan atau disimpulkan itu dari topik sentence juga bisa. Jadi seperti pengulangan topik sentence-nya, tapi bukan kalimat yang sama langsung diulang kembali gitu. Jadi kalimat yang berbeda tapi meaningnya atau artinya sama. Jadi kalau topik sentence-nya berbicara tentang my best friend, teman terbaik, kira-kira kalimat lain yang bisa menggantikan tentang my best friend ini yang cocok untuk menjadi kesimpulannya apa? Ya ini ingat gak kemarin? Nah, kesimpulannya apa kemarin? Yang sudah kita bahas di TTM 1. Sepertinya saya udah kasih komen deh kemarin itu di waktu TTM 1. Kesimpulannya nggak kayak gitu. Kamu nggak ganti ya? Mbak Nafiatun ada buat contoh juga kan kemarin? Aha, ya yang punya Mbak, yang contohnya punya Mbak waktu TTM 1. Topik sentence-nya kemarin apa? Topik di awal kalimatnya. Nah, oke, saya buat contoh dari yang Mbak Yeni Aryani ya. Kemarin itu Mbak Yeni Aryani di TTM 1 dia buat judul tulisannya itu adalah My Best Friend. Nah, kalau berbicara tentang My Best Friend, maka supporting sentences yang mendukung topiknya ini adalah hal-hal positif tentang temannya ini. Mungkin temannya itu baik, suka membantu Mbak Yeni Aryani. Ketika Mbak Aryani kesusahan dia selalu ada. Dia orangnya juga ramah, eh, rajin, pinter. Pokoknya semua hal positif yang mendukung eh, kata best. Karena best ini kan artinya positif kan di sini kan. Nah, nggak mungkin dong kalau ada kata best tapi dia mengarah ke negatif. Itu sudah tidak koheran, nggak related lagi, nggak relevan ya. Nah, kalau sudah topiknya tentang my best friend, maka kesimpulannya setelah udah dijelaskan tadi supporting sentences-nya tentang hal-hal baik temannya Mbak Yeni Aryani, maka conclusionnya itu bisa kita buat in conclusion, she is a really good friend. Kira-kira sama nggak artinya she is a really good friend dengan my best friend? Nah, jadi topik yang dibicarakan di awal itu biasanya hampir sama, similar dengan conclusionnya.
Karena kan seperti yang tadi kita bilang atau kita jelaskan, conclusion itu adalah apa yang menjadi uh, isi dari tulisan atau yang sedang dibicarakan dalam satu paragraf itu. Jadi jangan hanya dari satu part tertentu seperti tadi Mbak Yeni bilang, cara membuat kue tadi, jangan lupa tambahkan kesimpulannya, jangan lupa tambahkan baking powder. Kan yang diomongin dalam cara membuat kue bukan hanya baking powder kan? Nah, jadi harus seluruh proses yang terjadi dalam paragraf itu harus disimpulkan. Jangan hanya satu part yang diambil. Dan ingat itu biasanya diletakkan di akhir paragraf atau di ending daripada section tulisan kita, dan itu supaya lebih easy kita itu biasanya mengacu ke topik sentence atau main idea yang kita bicarakan dalam paragraf tersebut. Oke, paham? Mbak Yeni, Mbak Napiatun, paham? Ini sudah kedua kali loh dibahas loh. Oke, mari kita lihat slide yang berikutnya. Nah, yang keempat ini bisa kebaca nggak ya tulisannya? Soalnya agak ini ya, kecil ya. Oh, bisa baca kan yang di slide-nya? Oke, nah yang keempat jenis daripada transitional signals ini yaitu appositive linking adverbials. Nah, ini as you can see in slide, it can show that the following piece of information is a restatement of the previous information. Nah, appositive linking adverbials ini biasa digunakan untuk merestate kembali apa yang sudah kita tuliskan atau mention sebelumnya. Nah, misalkan kalau saya katakan restate kembali, jadi mengulang kembali restate. State kan menyatakan. Restate itu menyatakan kembali. Jadi misalkan kalau saya katakan televisi digunakan biasanya untuk sebagai alat untuk mendapatkan informasi atau news, ya kan? In other words, dengan kata lain, itu artinya in other words, television also can add more knowledge for all people, not only for adding knowledge but also adding kind of music, news or celebrity news or other news. Nah, jadi apa yang sudah kita tuliskan kita ulang kembali tapi tidak sama persis. Jadi kita menggunakan dengan kata lain ditambah dengan penjelasan daripada sebelumnya atau kalimat yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan manfaat dari TV tadi adalah sebagai alat informasi untuk alat elektronik yang digunakan untuk mendengar informasi, kita bisa mengulang kembali kalimat ini, tapi tidak dengan kata atau kalimat yang sama. Kita bisa gunakan in other words, dengan kata lain, televisi tidak hanya untuk sebagai alat elektronik yang menyampaikan informasi berita, tetapi juga bisa menyampaikan informasi tentang musik, berita selebriti, atau berita-berita lain. Kira-kira dua kalimat ini sama nggak artinya? Berbicara tentang manfaat televisi nggak? Nah, itu manfaat ataupun fungsi daripada appositive linking adverbials. Jadi dia digunakan untuk menyatakan kembali statement ataupun pernyataan ataupun kata ataupun kalimat yang sudah kita tulis atau kita ucapkan sebelumnya. Gitu. Jadi dia tidak beda, hal yang dibicarakan masih sama, tapi menggunakan kalimat dan kata yang berbeda. Gitu. Oke? Nah, yang tentang apositif juga, ketika kita ingin membuat suatu contoh di tulisan kita, seperti for instance,
namely specifically. Ini digunakan ketika kita ingin mengenalkan atau membicarakan contoh yang berhubungan dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau tadi, kenapa? Yes, some included, such as, bisa juga such as, itu sama dengan for example, for instance. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang manfaat televisi yang sudah kita sebutkan untuk sebagai untuk mendengar apa tadi, berita, mendengarkan, tidak hanya mendengarkan berita juga untuk mendengarkan musik. Nah, kita bisa buat for example sebagai contoh. Nah, kita sebutkan apa contoh berita yang kita dapat dari televisi, karena itu bagian dari informasi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Yang nomor 3, oke. This one? Okay. Okay, you get it? Can we move to next slide? No, this is 3. I already make it 3. Yes. Okay. Now we go to the fifth. Ini yang kelima. Ini tentang result or inference linking adverbials. Nah, ini biasa digunakan ketika kita ingin membicarakan tentang hasil ataupun consequence dari previous information. Nah, contoh kata yang digunakan di sini adalah seperti consequently, thus, as a result, hence, so, atau therefore. Nah, jadi ini biasanya result or inference linking attributes demonstrate to readers that the following textual elements is the result or consequence of the previous information. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang manfaat televisi, kita sudah menjabarkan misalkan di kalimat pertama, di kalimat supporting sentence-nya. Nah, kita bisa menambahkan, so television is one of electronic things that everybody needs in a home. Jadi televisi adalah satu barang elektronik yang dibutuhkan, yang setiap orang butuhkan di rumah. Karena tadi kita sudah tahu jelas apa manfaat daripada televisi. Jadi karena manfaat televisi itu banyak, maka hasilnya adalah orang-orang membutuhkan itu untuk mendapatkan informasi. Begitu. Bisa paham? Oh, das ini sama artinya dengan so. Hanya memang yang paling sering digunakan memang di tulisan itu adalah kata so. Apalagi untuk kita orang Indonesia yang bukan native speaker, kita overuse, kita berlebihan menggunakan kata ini so. Karena yang diajarin waktu SMA atau SMP kan kita hanya kata ini so. Jarang ada does, therefore gitu. Tapi intinya semua kata ini artinya sama. It is to show the result or consequences of the previous information. Okay? Masih pada bangun atau sudah terlelap? Masih hidup ya? Masih on ya? Nah, yang bukan yang terakhir, ini poin yang ke-6. Jadi udah ada
banyak ya tadi macam-macam daripada transitional signals ya. Ini yang keenam, ini untuk digunakan untuk menyatakan contrast or concession linking adverbials. Nah, ketika ada dua informasi yang berbeda atau kontras dalam tulisan kita, maka kita bisa menggunakan linking adverbials seperti yang ada di slide ini, seperti kata on the other hand, in contrast, alternatively, conversely, by comparison, or instead of. Nah, bagaimana kita bisa misalkan menggunakan kata-kata ini dalam tulisan kita? Kalau tadi kita berbicara tentang manfaat televisi, semua barang itu atau semua barang elektronik kan pasti ada keuntungan dan kerugiannya, ya kan? Nah, ketika kita membicarakan keuntungan ataupun manfaat daripada televisi, dan kita juga ingin membicarakan kerugiannya, maka untuk next paragrafnya kita bisa menggunakan kata ini sebagai kata di awal sebelum kenapa? Oke. Jadi kalau misalkan kita sudah berbicara manfaat televisi di paragraf pertama, paragraf kedua kita ingin membicarakan kerugian ataupun kelemahan ataupun kekurangan dari televisi. Nah, maka kita bisa menghubungkan paragraf pertama dan paragraf kedua dengan kata ataupun phrase yang ada seperti di poin 6 ini. Nah, kita bisa buat on the other hand, television also has exactly. And then you list what the disadvantage of television. Apa kelemahan atau kekurangan daripada televisi itu. Jadi ingat, untuk yang poin ke-6 ini adalah untuk membandingkan dua informasi yang berbeda. Oke? Kalau yang di bawah, linking adverbs of concession on the other hand demonstrate that the following pieces of information signal a reservation concerning the previous information. Examples include though, anyway, however, nevertheless, in any case, in spite of that. Nah, kalau yang kata yang seperti yang sudah ada di slide ini adalah untuk mendemonstrasikan informasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi seperti perbandingan juga, tapi dia tidak kontras. Kalau tadi kan yang di atas dia langsung benar. Kenapa? Ya. Kalau yang di bawah ini juga hampir sama dengan yang di atas, hanya dia tidak terlalu direct, tidak terlalu langsung menggunakan kata-kata in contrast gitu. Dia hampir sama fungsinya dengan yang di atas juga. Yes, kayak anyway, however, akan tetapi, tahu kan, nevertheless, walaupun demikian. Iya, benar. Kalau yang di atas kan benar-benar langsung ini loh perbedaannya, yang satu dengan yang ini, dengan kelemahan dan kekurangan dan keuntungan daripada benda ini gitu. Tapi ingat, ketika kita menggunakan linking verb ini semuanya itu kita menceritakan satu ide atau satu topik. Bukan berarti kalau kita menggunakan linking adverbials ini, misalkan paragraf 1 kita bicara tentang televisi, maka paragraf kedua jadi berbicara tentang mobil. Bukan, tapi kita berbicara tentang televisi, sampai ke paragraf kedua juga tentang televisi, bahkan sampai paragraf berikutnya dan sampai paragraf terakhir dari tulisan kita berbicara semuanya adalah tentang satu benda, yaitu
Nah, tapi